Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di saluran saya. Ini notis penting ya buat kalian guys. Tolong disebarluaskan nantinya. Jadi tadi ada FYP yang lewat di beranda saya, makanya saya cepat-cepat ingin bahas ini. Jadi belakangan ini banyak sekali yang bingung, khawatir, bahkan takut mendengar soal aturan pajak baru. Terutama setelah viral kasus penjual lontong sayur yang ditagih ratusan ribu rupiah sampai ada ancaman warungnya akan dibongkar. Banyak yang bertanya, wah benar ya negara mau memberatkan rakyat kecil? Usaha sekecil ini saja mau dipajakin. Dan agar video viral tersebut tidak disalahgunakan oleh para kreator penjilat negara sebelah dan tidak sembarangan membuat opini menyesatkan di platform yang bertujuan untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia, saya hadir di sini untuk meluruskan ya, karena saya sendiri juga seorang memiliki usaha kecil di negara saya sendiri. Karena saya yakin para minion tersebut itu di-backing oleh orang yang tak kasat mata untuk membuat image Indonesia buruk. Ya, jadi saya harus hadir, benar-benar hadir untuk ini. Mari kita bahas pelan-pelan, pakai fakta resmi, supaya kita tidak salah paham dan tidak takut yang tidak perlu. Oke? Apa sebenarnya peraturan pajak baru itu? Pemerintah baru saja merapikan aturan lewat peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Oke? Tujuannya bukan untuk menekan rakyat kecil, melainkan supaya keringanan pajak benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak menerimanya. Ini poin-poin yang paling penting yang harus kalian tahu ya. Pertama, usaha kecil tetap aman. Usaha pribadi, pedagang, warung, UMKM dengan omset sampai 500 juta per tahun tetap bebas pajak sama sekali ya. Tidak perlu bayar sepeser pun. Kedua, sampai 4,8 miliar per tahun hanya dikenakan tarif sekitar 0,5% dari omset ya. Jadi ini sangat ringan kan tarifnya. Ketiga, yang diubah itu adalah skema keringanan 0,5% ini sekarang khusus untuk usaha perorangan ya. PT perorangan dan koperasi. Kalau usahanya sudah berbentuk PT biasa, CV, firma, baru menggunakan tarif umum badan usaha. Jadi keringanan tidak disalahgunakan usaha yang sudah besar, oke? Keempat, tidak ada batas waktu. Keringanan ini berlaku terus selama usaha kalian itu memenuhi syarat. Tidak ada lagi batas waktu berapa tahun bisa dipakai. Oke? Mengenai kasus viral penjual lontong sayur ditagih 840.000 tersebut. Kasus ini sungguh menyentuh hati dan membuat banyak orang khawatir tentunya ya. Tapi mari kita lihat fakta yang sebenarnya. Hal itu bukan merupakan tagihan pajak negara. Aturan resmi Direktorat Jenderal Pajak sangat jelas, usaha kecil pedagang lontong sayur ini seharusnya tidak dikenakan pajak sama sekali. Tagihan sebesar itu kemungkinan besar adalah retribusi daerah, seperti biaya kebersihan, keamanan, atau izin lokasi, bukan pajak penghasilan yang diatur pemerintah pusat. Seringkali masyarakat menyamakan keduanya, padahal pengelolaannya berbeda, ya. Kemudian prosedur kurang tepat. Oke, baik pajak maupun retribusi tidak boleh dipaksa bayar langsung di tempat dengan ancaman membongkar warung. Harus ada surat keputusan resmi, rincian jelas tentang apa yang ditagih, serta kesempatan bagi pedagang untuk menyampaikan keberatan. Oke? Jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalau ada kasus serupa, minta bukti surat tugas dan peraturan dasarnya. Ya takut ada yang menyalahgunakan, oke? Jelaskan kalau omset kalian itu di bawah batas bebas pajak, ya. Kalau merasa dipaksa tanpa prosedur yang benar, laporkan ke Dinas Pendapatan Daerah dan kantor pajak terdekat atau kantor pajak terdekat, oke? Jadi intinya, aturan baru ini itu dibuat untuk melindungi usaha kecil, oke? Bukan untuk menindasnya. Memang di lapangan itu masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, oke? Seperti kasus pedagang lontong sayur tadi.
Itu tugas kita bersama untuk meluruskan, oke? Dan tugas pemerintah untuk memperbaiki pendampingan serta prosedur ke depannya. Jadi ya seperti itulah. Kenapa saya di sini langsung speak up, karena saya sendiri juga punya usaha kecil di Indonesia, ya. Dan saya belum terkena wajib pajak tersebut. Oke, sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman pelaku usaha, supaya tidak ada yang salah paham dan takut berusaha. Dan jangan lupa subscribe untuk pembahasan fakta lain yang bermanfaat bagi kita semua. Kita berusaha jujur, negara melindungi yang benar. Indonesia pasti bisa makin maju bersama rakyat kecilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Jemariku